saya ingatkan betul abang-abang yang muda-muda, jangan mudah menyalurkan syahwat. Kalau suka pada perempuan, nikahilah. Kalau tak mampu menikahi, jauhi. Tak kuat menjauhi, puasa sunnah. Tak kuat menjauhi, tak kuat puasa sunnah, tinggalkan kapan perlu pekan baru ni. Biar tak berjumpa lagi dengan dia, biar tak jatuh cinta terus dengan dia. Kenapa? Karena efeknya tak sekedar kita berdua, tapi efeknya akan terus kepada anak keturunan, akan lahir keturunan-keturunan yang dia bukan pernikahan yang legal menurut syariat. Punya anak perempuan bernama si P. Jadi A dan B, ayah dan ibu, anaknya P. Mereka tidak menikah. Oh, berarti anak ini lahir karena hubungan tidak legal pernikahan. Lalu si A menikah dengan si C. Artinya satu di antara dua pasangan ini menikah dengan orang lain. Mempunyai anak laki-laki si O. Paham maksudnya? Dua pasangan tadi itu nikahnya dengan orang lain. Yang anak mereka, anggap anak ini perempuan. Lalu pasangan tadi menikah dengan orang lain, punya anak laki-laki. Paham nih? Sehingga mereka ini mungkin akan menikah di suatu saat nanti. Apakah si P dan si O boleh menikah? Boleh menikah. Kenapa? Mereka tak ada hubungan nasab. Tapi kalau orang tadi si A, si B menikah legal, lalu si A menikah lagi dengan si C, itu mereka akan ada hubungan seibu. Atau menikah lagi suami dengan perempuan yang lain, akan ada hubungan sebapak. Tapi jika tidak, maka mereka tidak ada hubungan nasab. Okey? Karena secara nasab si P tak bernasab ke ayahnya. Dalam Islam nasab dihitung nasab ayah. Maka hubungan halal dan hubungan haram seperti ini mesti kita perhatikan betul dengan baik. Saya di hari Rabu setelah Idul Adha, ada orang bertanya ke saya, Ustaz, ada seorang dia ragu dengan istrinya. Apakah istrinya ini lahir setelah ayahnya menikah atau sebelum menikah? Sebab bila ditengok tanggal nikah ayahnya misalnya tahun 2000, dia lahir tahun 99. Ternyata 1 tahun sebelum nikah yang ada di buku nikah. Ketika ditanya, saya kok duluan lahir dibanding waktu nikah? Rupanya kata ayahnya, dulu kami telah menikah siri. Saat menikah siri itu baru lahir. Setelah lahir baru kami nikah legal, baru kami urus surat nikah. Nah, menantunya merasa tak nyaman juga, merasa tak pasti juga, ingin memastikan, bahkan berpikir ingin mengulang akad nikah. Sementara mereka ada punya anak. Ngerti ini? Sudah punya anak. Lalu kalau mereka ulang nikah, artinya anak yang tadi itu berarti mereka memastikan bahwa ini lahir bukan pernikahan yang telah legal. Sebab dulu persaksian wali bagi perempuan itu adalah wali yang tak sah. Ya kan? Karena bagi dia dengan bapak dia tak hubungan nasab. Sementara walinya bapaknya. Yang sekarang dikeragui bapak itu dengan istrinya hubungan nasab atau tidak. Ngerti masalahnya? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan betul abang-abang yang muda-muda, jangan mudah menyalurkan syahwat. Kalau suka pada perempuan, nikahilah. Kalau tak mampu menikahi, jauhi. Tak kuat menjauhi, puasa sunnah. Tak kuat menjauhi, tak kuat puasa sunnah, tinggalkan kapan perlu pekan baru ni. Biar tak berjumpa lagi dengan dia, biar tak jatuh cinta terus dengan dia. Kenapa? Karena efeknya tak sekedar kita berdua, tapi efeknya akan terus kepada anak keturunan, akan lahir keturunan-keturunan yang dia bukan pernikahan yang legal menurut syariat. Sampai kapan kita putus itu? Khawatirnya anak keturunan besok malu mengakui bahwa ada perbuatan yang salah, sehingga ke bawahnya tak pernah terputus
orang-orang yang lahir dari cara pernikahan yang tak benar menurut syariat. Bapak Ibu, tak ada anak haram. Yang ada perbuatan orang tua yang haram, perbuatan orang tua yang tidak benar menurut syariat, yang salah menurut syariat. Sekali lagi saya ulang, tak ada anak haram. Semua anak ini halal. Yang haram itu adalah perbuatan orang tua yang telah salah dalam menjalankan hubungan laki-laki dan perempuan. Maka syariat kita mengatur, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bagaimana cara tak mendekati zina? Mulai dari hal yang paling pembukaan atau mukaddimah bisa terjadi zina. Kita suka pada orang karena nampak, karena dari melihat. Maka Quran mengatur, qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Orang beriman ini katakan pada mereka, Muhammad, tundukkan sebagian pandangan kalian. Karena pandangan kalian ini boleh kalian tengok apa saja, tapi sebagiannya tak boleh diperturutkan, sebagiannya boleh. Yang halal silakan perturutkan, yang tidak jangan perturutkan. Karena kalau diperturutkan akibatnya fatal. Nengok, sudah nengok, berusaha ajak orang itu respon, ajak senyum-senyum dulu. Oh, senyum juga dia rupanya. Respon nih. Titip salam lagi. Oh, dia jawab salam. Tengok sudah, senyum sudah, salam sudah, kalam lagi, ngobrol. Dek, sehat dek? Wih, ditanya kabar awak sama abang tu. Nampaknya boleh juga lah abang tu, ganteng abang tu nampaknya. Padahal sebenarnya dimainkan syaitan. Sebelum itu boleh jadi kata dia, orang paling buruk dunia tu abang tu lah. Tapi karena abang tu bertanya kabar, ganteng juga abang ni nampaknya. Bisa juga nampaknya dipertimbangkan. Dah ditanya kabar. Itu biasanya kalau sudah masuk satu tu, itu jurus gombal laki-laki main tu. Masuk yang kedua, masuk ketiga, terbawalah perempuan tadi. Ujung-ujung tanya, liburan besok kemana dek? Nonton kita yuk, main kita yuk, pergi ke harau kita, pergi kebun binatang Bukit Tinggi. Kata kawan ni, iya pula awak belum pernah ke Sumbar lagi, belum pernah lagi melihat bagaimana harau tu, bagaimana kebun binatang Bukit Tinggi tu, bagaimana pula indahnya alam Sumbar tu. Berangkatlah. Kan anak kos ni tak ada bapak, tak ada maknya di sini. Mamak kan tak tahu, bapak kan tak tahu. Berangkat jalan dulu. Nanti gimana jalan kan bisa diatur tu. Di kendaraan kan kursi bisa diatur, nginap kan bisa diatur. Apa pula bisa diatur? Ketika sudah berdua itu, abangku sayang, adikku sayang, sehingga semuanya adik jangan jauh-jauh dari abang. Maka terjadilah apa yang terjadi. Awalnya dari pandangan. Makanya Nabi katakan, kalau ada orang dia menengok sesuatu yang tak pantas dia tengok, kemudian dia tahan pandangan, dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa? Ketika ibadah pikiran tak mana-mana. Tapi kalau diperturutkan, ketika solat kata pikir tu, yang tadi itu anak siapa tu ya? Rumahnya sebelah mana ya? Dia sudah selesai kuliah atau belum? Siap nikah atau belum? Bisa tak ya nanti berjumpa dengan dia? Oh, panjang pertanyaan tu. Maka syariat menyuruh pintunya tutup, jangan sampai dibuka, karena kalau sudah dibuka akan jauh berkeliaran kemana-mana. Bapak Ibu, hati-hati. Hubungan kita akan panjang ceritanya sampai ke bawah, mungkin tak ada ujungnya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengembalikan barang yang sudah lama dipinjam karena malu segan mengembalikan? Contoh buku. Memang orang kalau pinjam buku dia pengen balikkan. Maka kata orang, di antara orang bodoh itu adalah mau meminjamkan buku kepada orang lain. Lebih bodoh lagi mau membalikkan buku kepada orang yang punya. Itu sampai ada fameo macam itu. Kenapa? Sudah kebiasaan orang kalau minjam buku itu rasa memiliki, sehingga meminjam itu kadang setahun sampai 10 tahun pun tak balik-balik pada orangnya. Sampai orang meminjam itu bingung, ini buku ni aku beli di mana ya? Aku pinjam ke siapa ya? Dapatnya di mana? Tak ingat lagi. Saking sudah lamanya. Makanya Bapak Ibu, kalau malu, kalau segan, pertama, munculkan dalam pikiran kita, lebih baik mana nahan malu di dunia, nahan segan di dunia dibanding menahan azab di akhirat, menahan malu di akhirat.
Yang kedua boleh juga dipikirkan cara masuk melalui kawan orang ketiga. Bang, tolong balikkan kepada yang punya. Sampaikan dia bahan ini buku dia. Kalau nanti dia bertanya, pandai-pandailah abang menjelaskan nanti. Segan aku kalau aku langsung. Nanti kalau aku jumpa dia, baru aku basa-basi dengan dia. Jadi tinggal dipikirkan trik. Tapi yang paling penting diingat adalah lebih baik mana mengembalikan di dunia daripada mengembalikan di akhirat. Akhirat itu susah nanti, berat nanti. Di dunia ini ringan. Seberat-berat di dunia, lebih ringan di dunia dibanding di akhirat. Maka jangan sampai ditunda sampai akhirat. Lebih baik di dunia dibanding di akhirat. Itu agaknya. Sudah saya jawab beberapa pertanyaan. Sudah boleh kita isyrak? Sudah boleh kita isyrak. InsyaAllah hadis 215. Tolong abang-abang dicatat. Nanti bersama Tuan Guru kita hadis 215. Masih bab yang sama tentang tak boleh menzalimi orang lain dan mengembalikan hak orang lain bila kita sudah mengambil hak orang lain. Di pertemuan Rabu akan datang. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.